Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10. Saya Najwa Natania Zurufa. Dan saya Hilda Himatul Malihah. Dan saya Akilah Maudiami Faiza. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik dan prosedur metode ilmiah, fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Di sini pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu metode ilmiah berdasarkan definisi-definisinya yang akan disampaikan oleh Saudari Hilda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode ilmiah. Di sini kita akan membahas tentang metode terlebih dahulu. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni kata meta dan hodos. Yang mana meta di sini berarti menuju atau melalui, sedangkan hodos berarti jalan, rute atau arah. Ada yang mengatakan juga kata metode itu berasal dari kata metodos yang berarti jalan, yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan torik. Metode di sini bisa disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara atau proses untuk mendapatkan sesuatu yang digapai dengan mengaplikasikan langkah-langkah yang sistematis. Di sini pengertian metode ilmiah berarti suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi olehnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode ilmiah yang akan dijelaskan oleh Akil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode yang digunakan untuk melaksanakan metode ilmiah itu yaitu ada 6. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan keterangan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Untuk yang kelima, menganalisis data atau hasil percobaan untuk menghasilkan kesimpulan. Yang keenam, menarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari metode ilmiah. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua yaitu pertimbangan objektif dari permasalahan tersebut. Yang ketiga itu asas analitik. Yang keempat yaitu logika deduktif dan hipotetik. Serta yang terakhir yaitu logika induktif generalisasi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai fondasi ontologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fondasi ontologi. Nah, di sini saya akan menerangkan pengertian dari ontologi. Ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ontologi menurut istilah adalah pembahasan tentang hakikat keberadaan atau yang ada. Ontologi merupakan realitas hakiki yang berbentuk jasmani atau konkret maupun berbentuk rohani atau abstrak. Nah, contohnya yang rohani atau abstrak itu seperti udara. Kita tidak bisa melihat udara, tapi kita bisa merasakan keberadaan udara tersebut di saat kita merasakan tiupan angin ataupun saat kita bernafas. Nah, di situ kita tidak bisa melihat dan memegang udara tersebut, tetapi kita bisa merasakan keberadaan dari udara. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ontologi. Aspek ontologi merupakan pendekatan dan ciri utama dari filsafat ontologi untuk memahami suatu keberadaan. Di sini terdapat 7 aspek dari ontologi. Yang pertama yaitu metodis. Nah, metodis itu memanfaatkan metode yang terstruktur untuk mengkaji keberadaan hakikat dan realitas. Nah, contohnya seperti ini. Saat kita ingin membeli sebuah handphone, nah kita itu menentukan sesuai dengan kebutuhan kita, lalu membandingkan harga, fitur dengan merek atau platform yang lain, serta lalu kita dapat memilih mana handphone yang sesuai dengan kita. Nah, dari cara-cara tersebut kan itu caranya sudah terstruktur. Nah, bisa dikatakan itu sebagai aspek ontologi yang bersifat metodis. Nah, selanjutnya yaitu sistematis. Yang kedua itu sistematis, yaitu menyusun pengetahuan tentang keberadaan secara terorganisir dan berurutan. Misalnya, kita ingin berbelanja. Nah, di situ kita kan membuat list-list daftar belanjaan saat kita pergi ke pasar atau supermarket. Nah, di situ kita itu dalam filsafat itu tidak hanya mengkaji satu
entitas secara terpisah saja, namun juga bagaimana berbagai aspek realitas saling berhubungan dalam sistem yang lebih besar. Intinya kita itu dalam mencari keberadaan itu harus sistematis gitu loh. Jadi kita harus menyusun apa saja yang akan kita cari tahu tentang keberadaannya, tentang objeknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu koheren. Artinya bahwa pandangan dalam ontologi ini harus saling konsisten satu sama lain. Misalnya, contohnya, ada seorang filsuf yang memegang pandangan materialisme bahwa realitas itu hanya terdiri dari materi. Nah, dari situ harus memastikan bahwa pandangan tersebut tidak bertentangan dengan pandangan lain yang ia yakini. Misalnya, jika seorang filsuf tersebut menerima materialisme, maka tidak dapat menerima keberadaan entitas non-materi seperti roh atau jiwa secara mandiri. Nah, jadi jika ia sudah menerima satu pandangan saja, maka ia harus memastikan bahwa pandangan tersebut tidak bertentangan dengan pandangan yang lainnya yang ia yakini. Seperti itu. Nah, jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita itu ibaratnya mengelompokkan barang berdasarkan kategori dan mencatat dengan benar barang-barang yang kita perlukan agar kita tidak membeli barang yang tidak kita butuhkan. Jadi secara ontologi itu sudah sistematis karena kita sudah memastikan barang yang kita beli itu tidak kelupaan dan tidak memiliki dua barang, padahal kita hanya membutuhkan satu barang saja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rasional. Nah, untuk memahami sebuah realitas, kita itu harus percaya bukan berdasarkan asumsi saja, tapi berdasarkan pada penalaran logis dan rasional. Seperti contohnya argumen mengenai asal mula alam semesta. Nah, segala sesuatu itu pasti ada sebab dan ada akibat. Alam semesta itu ada, maka harus ada penyebab pertama dan yang tak disebabkan oleh apapun. Penyebab pertama ini kemudian diidentifikasikan sebagai Tuhan. Nah, penalaran ini menggunakan logika dan bukti yang dapat dijelaskan secara rasional. Nah, jika dalam contoh sehari-hari kita itu seperti ingin membeli sebuah barang, seperti kita ingin membeli sepatu baru. Nah, kita itu berpikir dengan rasional, mempertimbangkan faktor harga, kenyamanan, dan desain. Lalu berpikir, apakah sepatu tersebut cocok dengan gaya hidup kita? Misalnya, untuk olahraga, untuk kerja. Nah, sepatu tersebut itu cocok atau tidak? Jadi kita membeli itu berpikir terlebih dahulu secara rasional dan logis, dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika sepatu merek ini cocok untuk olahraga, nah maka jika kita butuh untuk olahraga, maka kita memilih sepatu ini. Nah, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang logis dan bukan hanya sekedar emosi saja atau keinginan hawa nafsu. Selanjutnya yaitu komprehensif. Ontologi berusaha memahami realitas secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek keberadaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, pendekatan ini itu mencakup segala hal mulai dari fisik, metafisik, hingga yang bersifat abstrak. Contohnya, ontologi itu tidak hanya membahas tentang keberadaan benda fisik saja, tapi juga tentang keberadaan nilai, waktu, dan hubungan. Seperti itu. Nah, contohnya ketika kita membahas konsep mengenai manusia. Nah, ontologi ini mencakup aspek yang sangat luas seperti keberadaan fisik atau tubuh manusia, keberadaan mental atau pemikiran dan kesadaran manusia, serta hubungan sosial manusia dalam komunitas. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memahami manusia secara utuh, bukan hanya dari sisi saja, tapi kita memahami dari tubuhnya, emosionalnya, fisiknya, kesadarannya, dan hubungannya dengan manusia lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu radikal. Radikal ini memiliki arti bahwa ontologi ini menyelami akar permasalahan keberadaan secara mendalam hingga ke inti realitasnya. Nah, ontologi ini tidak hanya berhenti pada pertanyaan yang mendalami, tetapi juga meneliti apa saja yang menjadi dasar atau fondasi dari segala sesuatu. Contohnya, dalam menggali pertanyaan seperti apa itu keberadaan, atau mengapa ada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Jadi kita itu mendalami untuk mencari sebuah keberadaan itu dengan cara yang radikal ini, kita itu mendalami dan
kita tidak hanya bertanya saja, tapi kita itu bertanya sekaligus meneliti apa yang menjadi dasar atau fondasi dari permasalahan tersebut. Nah, jika dalam kehidupan itu seperti ini, saat kita mengalami sebuah masalah besar dalam hidup, seperti kehilangan benda atau kehilangan pekerjaan, nah kita itu mungkin bertanya kepada diri sendiri, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya itu, mengapa hal ini itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan ini itu pertanyaan yang radikal karena menggali lebih dalam untuk mencari makna dan tujuan dalam peristiwa besar yang ada dalam hidup kita. Jadi kita itu mencari sebenarnya itu tujuan hidup kita itu apa dan mengapa masalah ini bisa terjadi. Jadi kita itu menyelami pertanyaan dari diri kita sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu universal atau umum. Nah, ontologi ini bersifat universal karena mencakup semua bentuk keberadaan tanpa terkecuali. Ontologi tidak membatasi kajiannya pada satu kelompok entitas saja, tetapi mencakup semua hal yang mungkin ada. Misalnya, ontologi membahas realitas yang berbentuk fisik atau berbentuk materi seperti benda. Contohnya seperti meja, kayu, HP. Nah, ontologi juga membahas tentang yang imateri atau yang non fisik seperti udara, pemikiran, konsep, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai paham-paham ontologi. Yang pertama yaitu monoisme. Nah, paham ini merupakan paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan hanyalah satu dan tidak mungkin dua. Karena monoisme ini meyakini bahwa segala sesuatu dapat dilacak kembali ke satu asal dan satu dasar yang sama. Misalnya, alam semesta fisik maupun pikiran manusia berasal dari substansi yang sama. Nah, seperti contohnya itu seperti ini. Pandangan bahwa otak itu adalah salah satu sumber pikiran dan tidak ada jiwa atau roh yang terpisah. Maksudnya itu otak itu ya udah, itu sumber pemikiran kita, tidak ada sumber-sumber lain yang menyampuri dari pemikiran kita dan sumbernya itu dari otak itu saja. Selanjutnya yaitu dualisme. Dalam pemahaman ini mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Terdapat dua macam hakikat yang menjadi asal sumbernya, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Nah, contohnya itu seperti ini. Dalam dunia teknologi, perbedaan antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software itu mencerminkan dualisme. Nah, perangkat keras ini adalah fisiknya, sedangkan perangkat lunak adalah konsep abstrak yang bekerja di dalamnya. Jadi perangkat keras ini fisiknya yang kita gunakan seperti laptop misalnya, itu bentuk fisiknya yang kita gunakan, keyboardnya itu kita gunakan untuk mengetik tugas. Nah, sedangkan softwarenya itu perangkat yang bekerja di dalamnya agar perangkat fisik ini bisa bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan baik. Itu mencerminkan sebagai dualisme. Selanjutnya yang ketiga itu pluralisme. Nah, di dunia ini tidak hanya terdiri dari satu jenis substansi atau realitas. Sebaliknya, dunia adalah gabungan dari berbagai bentuk eksistensi yang memiliki sifat dan hakikat yang berbeda, meliputi segala hal mulai dari materi, ide, pikiran hingga nilai-nilai yang ada dalam kehidupan cinta kita. Contoh simpelnya yaitu kalau di monoisme atau dualisme. Kalau monoisme itu menganggap bahwa meja itu terbuat dari kayu saja. Nah, kalau di dualisme meja itu bisa terbuat dari kayu ataupun plastik. Tapi kalau dari paham pluralisme ini, meja itu bisa berasal dari kayu, plastik maupun logam atau bahan-bahan yang lainnya. Dan dalam pluralisme ini, meja itu tidak hanya terdiri dari kayu, plastik ataupun logam saja, bisa jadi dengan adanya paku ataupun lem itu bisa menjadi contoh dari pluralisme. Yang selanjutnya yaitu paham nihilisme. Paham ini memandang bahwa realitas, keberadaan, dan eksistensi itu tidak memiliki makna atau tujuan yang tetap. Paham ini menolak bahwa ada esensi yang melekat pada benda atau kehidupan sendiri. Nah, contohnya seperti ini, seperti pohon. Pohon itu
ya hanya sekedar pohon, tidak memiliki tujuan atau makna spiritual yang melekat padanya. Jadi pohon itu juga hanya terdiri dari batang, daun, buah, dan tidak ada tujuan dari pohon itu berdiri itu apa. Nah, dari paham nihilisme itu menganggap bahwa pohon ini tidak memiliki tujuan, tapi pohon ini hanya berdiri yang terdiri dari batang, daun, serta buahnya. Itu. Jadi tidak memiliki tujuan apapun dan tidak memiliki tujuan tetap. Kenapa pohon itu berdiri? Seperti itu. Kenapa pohon itu ada? Nah, yang selanjutnya yaitu paham agnostisisme. Paham ini memandang bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengetahui sebuah hakikat dari kenyataan. Dengan kata lain, agnostisisme ini menunjukkan kesadaran bahwa kita itu tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang ada di luar pengetahuan atau tanpa pengalaman yang sudah didapatkan. Jadi, menurut paham ini itu manusia tidak bisa mengetahui sebuah hakikat tanpa memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Nah, menurut para agnostik ontologis percaya bahwa pengetahuan manusia itu memiliki batas yang sangat jelas, terutama ketika berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa diakses secara langsung oleh indera atau tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman yang empiris. Jika terdapat sebuah pertanyaan, apa yang ada setelah kematian, ataupun apa sebenarnya esensi dari Tuhan. Nah, agnostisisme dalam ontologi ini berasumsi bahwa kita tidak bisa mengetahui dengan pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena kita tidak dapat mengakses pertanyaan tersebut dengan secara langsung atau oleh indera, dan kita tidak memiliki pengalaman empiris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi dalam paham ini beranggapan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengetahui hakikat dari sebuah kenyataan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-alirannya. Terdapat 4 aliran, yaitu naturalisme, materialisme, idealisme, dan hilomorfisme. Nah, aliran naturalisme ini segala sesuatu yang memiliki identitas atau realitas memiliki sifat alamiah, di mana aliran ini berasumsi bahwa memerlukan sebuah peristiwa untuk memperjelas sebuah kenyataan. Naturalisme memahami bahwa realitas adalah proses modifikasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan dipelajari melalui pendekatan empiris terhadap peristiwa yang ada. Jadi untuk membuktikan sebuah realitas atau keberadaan, aliran ini membutuhkan sebuah peristiwa untuk memperjelas sebuah kenyataan. Jadi jika tidak ada peristiwa, maka keberadaan ini tidak akan jelas. Jadi membutuhkan sebuah peristiwa untuk membuktikan dan memperjelas dari sebuah keberadaan ini. Yang kedua yaitu aliran materialisme, sebuah aliran yang mengembalikan sesuatu kepada dunia materi. Kenyataan yang sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk manusia, adalah benda atau materi. Menurut aliran ini, manusia merupakan sebuah susunan tubuh dan pikiran. Namun yang paling penting adalah tubuh, yang tidak lain merupakan sebuah materi. Nah, misalnya manusia itu dalam aliran ini itu merupakan sebuah susunan tubuh dan pikiran. Tapi yang paling penting itu tubuhnya, bukan pikirannya, karena berbentuk materi dan fisiknya itu ada. Jadi dalam materialisme, jika sebuah benda itu yang penting itu fisiknya, bukan dalamnya. Seperti itu. Yang penting ada bentuknya, maka itu sudah disebut sebagai aliran materialisme. Selanjutnya yang ketiga yaitu aliran idealisme. Terdapat 2 klasifikasi umum mengenai idealisme. Yang pertama yaitu spiritualis. Nah, keyakinan utamanya adalah bahwa alam semesta ini pada dasarnya bersumber dari prinsip spiritual yang sudah ada sebelumnya, di mana alam semesta dipandang sebagai kesatuan yang berlapis-lapis dan setiap lapisan spiritual ini saling terhubung. Manusia juga dianggap sebagai pusat spiritual yang berhubungan dengan spiritual lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi yang kedua yaitu dualisme. Keyakinan utamanya adalah meskipun terdapat tatanan spiritual dalam alam semesta, materi itu tidak berasal dari jiwa. Alam terdiri dari tingkatan yang berbeda, yang saling terhubung tapi tidak menyatu. Materi dan jiwa adalah 2 aspek yang berbeda. Keduanya memiliki hubungan tetapi salah satunya tidak bisa diubah menjadi yang lain. Contohnya seperti ini.
Anggaplah alam semesta ini seperti sungai dengan dua arus, di mana air yang sebagai jiwanya dan batu di dasar sungai itu sebagai materinya memiliki hubungan tertentu, tetapi tetap berbeda. Air dan batu itu tidak bisa diubah menjadi satu sama yang lain. Nah, intinya itu kayak alam semesta ini bagaikan dua arus sungai, di mana air dan batu itu menjadi satu dalam satu tempat. Tapi mereka ini berbeda, tidak memiliki hubungan satu sama lain dan tidak bisa menjadi satu, tapi dalam satu tempat, dan menjadikan itu sebagai tatanan sungai yang di dalamnya terdapat batu sebagai dasaran dari sungainya. Mereka itu memiliki hubungan tertentu tetapi berbeda. Nah, air dan batu ini tidak bisa dijadikan satu karena mereka ini adalah faktor-faktor berbeda dalam keadaan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu aliran hilomorfisme. Hilomorfisme ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari materi yang memberikan bentuk fisiknya dan bentuk yang memberikan sebuah identitas dan tujuan dari sesuatu tersebut, hal tersebut. Konsep ini juga menjelaskan bahwa hakikat atau esensi dari sesuatu dapat dipahami terlepas dari keberadaan fisiknya. Hakikat adalah inti atau ide dasar dari sesuatu, sementara keberadaannya adalah aktualisasi fisik dari hakikat tersebut. Contohnya, sebuah patung marmer. Nah, fisiknya itu marmer. Fisiknya itu berupa marmer. Nah, bentuknya itu desain atau wujud yang diberikan kepada marmer tersebut, seperti bentuknya seperti hewan atau kuda, manusia yang berdiri, duduk, atau yang lainnya. Jadi marmer tersebut memiliki sebuah hakikat. Dia itu marmer yang dirubah menjadi patung karena adanya hilomorfisme yang menjelaskan bahwa kita itu bisa mengakui identitasnya, meskipun marmer itu tidak diberikan wujudnya nyata, tetap saja kita mengetahui bahwa itu marmer, seperti itu. Nah, istilah ringkasnya seperti ini. Marmer tanpa bentuk hanyalah bahan mentah yang tidak memiliki identitas. Nah, tapi tanpa adanya marmer, patung tidak akan memiliki wujud yang nyata. Jadi tanpa adanya marmer, patung itu tidak akan ada. Tapi marmer tanpa bentuk tidak memiliki identitas bahwa bisa dikatakan marmer tersebut adalah sebuah patung. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pengertian ontologi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila mengenai epistemologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Istilah epistemologi ini diperkenalkan oleh filosofis dari Skotlandia pada tahun 1854 yang bernama James Frederick Ferrier. Jadi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari objek yang diberikan kita. Dalam epistemologi ini terdapat dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Untuk yang rasionalisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan bahwa akal atau rasio itu sebagai sebuah pengetahuan. Menurut aliran ini, akal manusia itu memiliki kemampuan bawaan untuk memahami konsep-konsep tanpa bergantung kepada pengalaman indrawi. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita mendapatkan informasi berita. Nah, sebaiknya sebelum kita mempercayai berita tersebut, kita harus memeriksa berita tersebut dari mana sumbernya, terus kita harus menganalisis kebenarannya atau fakta atau hoax. Kita kan belum tahu ya, karena dalam prinsip rasionalisme ini kita harus memiliki akal yang kritis sehingga kita bisa memilah berita yang hoax dan berita yang fakta. Yang kedua yaitu aliran empirisisme. Empirisisme merupakan aliran yang menyatakan bahwa
bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Menurut aliran ini, manusia tidak memiliki akal bawaan, sehingga manusia itu menyatakan bahwa semua pengetahuan itu muncul melalui panca indera. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita masuk kamar mandi. Contoh kayak kita mau mandi. Nah, kita mencoba untuk memasukkan tangan kita ke dalam bak. Kita merasakan apakah air dalam bak ini itu dingin atau panas. Sehingga kita kan dalam aliran empirisisme ini memberikan penilaian bahwa kita itu merasakan apa yang di dalam bak itu. Kita menggunakan perabaan kita, dan kita bukan menggunakan akal logis kita, karena kita sudah melakukan percobaan pengamatan dalam bak tersebut. Di dalam epistemologi ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan metode yang pendekatan logisnya itu menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Contohnya seperti premis mayor, semua makhluk hidup pasti mati. Untuk premis minornya, Aquila adalah makhluk hidup. Nah, kesimpulan dari keduanya itu Aquila pasti mati. Yang kedua adalah metode induktif. Dalam metode ini pendekatan logisnya itu dari pengamatan spesifik untuk menghasilkan kesimpulan yang umum. Seperti contohnya ketika hari pertama jalan A pada pagi hari macet. Ketika hari kedua jalan B pada pagi hari macet. Pada hari ketiga jalan A pada pagi hari macet. Nah, kesimpulan umumnya itu jalan A setiap pagi pasti macet. Baik, di sini saya akan membahas tentang aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi ialah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dalam suatu kehidupan. Adapun kata aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni aksios dan logos. Adapun aksios di sini bermakna tentang nilai dan logos bermakna tentang teori atau ilmu. Jadi bisa dikatakan aksiologi ialah teori atau nilai yang teori atau ilmu yang membahas tentang nilai. Tapi selain itu, aksiologi juga membahas tentang teori nilai yang berkaitan dengan manfaat pengetahuan. Maksudnya di sini yaitu aksiologi tidak hanya membahas tentang apa yang bernilai, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu dapat digunakan secara praktis untuk kebaikan atau tujuan tertentu. Contohnya dalam lingkup pendidikan, seorang guru menggunakan metode pembelajaran interaktif untuk menjelaskan materi yang akan dijelaskan kepada siswa. Nah, menggunakan metode ini, seorang siswa itu dapat memahami materi dengan lebih mudah. Nah, di sini terdapat nilai, yakni berupa peningkatan pemahaman siswa tersebut terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dalam aksiologi ini terdapat dua bagian, yakni nilai etika dan nilai estetika. Yang pertama, etika. Etika ialah yang membahas tentang norma moral, membahas nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya, yakni yang menentukan baik atau buruknya. Di sini kata etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak dan kesusilaan. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, yang artinya kebiasaan dan cara hidup atau adat istiadat. Adapun contoh etika, yakni seperti kita menghormati dosen, kita berbicara sopan kepada dosen, terus kita menaati peraturan yang ada di dalam kelas, itu termasuk etika. Kan itu membahas tentang nilai atau moral seseorang. Nah, di situ kan kita berbuat sopan, berkata halus kepada dosen, kan itu menunjukkan bahwa kita itu orang yang bermoral. Terus yang kedua, yakni estetika.
estetika bisa juga disebut sebagai filsafat keindahan. Adapun kata estetika ini berasal dari bahasa Yunani, yakni aesthetika atau aesthesis, yang berarti hal-hal yang dapat dicerna oleh panca indera. Adapun contoh estetika yaitu contoh kita mau menghias ruang tamu. Nah, di situ kita harus memilih warna cat yang cerah, warna cat yang bagaimana yang cocok untuk ruang tamu tersebut. Terus kemudian kita harus menata elemen-elemen yang ada di dalam ruang tamu tersebut, kayak menata kursi, sebaiknya kursi ini diletakkan di mana, terus meletakkan bunga, hiasan bunga gitu kan. Nah, itu kita di situ kita menata bagaimana agar menciptakan keindahan dalam ruang tamu tersebut. Nah, dengan menata yang pas, kita nanti akan menghasilkan keindahan dalam ruang tamu tersebut. Dalam aksiologi terdapat 3 aliran, yakni yang pertama aliran hedonisme, yang kedua aliran utilitarianisme, dan yang ketiga aliran pragmatisme. Adapun aliran hedonisme yakni nilai yang membahas tentang nilai yang berfokus pada kenikmatan atau kebahagiaan. Contohnya kita menghabiskan waktu untuk hiburan dengan cara mendengarkan musik sampai sepanjang hari atau menonton drakor sampai larut malam. Nah, karena hal tersebut itu dapat memberikan rasa senang dan rasa relaksasi pada diri kita. Yang kedua, di sini aliran hedonisme terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hedonisme egois, yang kedua hedonisme universalistik, dan yang ketiga hedonisme psikologis. Yang pertama tadi kan hedonisme egois, yakni yang membahas tentang nilai yang individual. Contohnya yakni kita menghabiskan uang untuk berfoya-foya untuk kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan yang lain. Semisal kita membeli barang yang mewah, membeli baju mewah. Nah, di situ itu ada keluarga kita yang membutuhkan makan, membutuhkan pendidikan. Di situ kita mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Cabang hedonisme yang ketiga yaitu hedonisme psikologis, yakni semua tindakan manusia itu pada dasarnya didorong oleh keinginan psikologis yang bertujuan untuk mencari kebahagiaan atau kesenangan dan untuk menghindari rasa sakit hati. Misalnya kita dalam menghindari konflik permasalahan, kita berantem dengan teman kita. Di situ kita memilih untuk tidak berdebat atau tidak bertengkar dengan teman kita. Nah, di situ demi menjaga suasana hati kita agar tidak ada rasa saling sakit hati, dan menjaga diri kita juga untuk tidak stres karena memikirkan pertengkaran tersebut. Lanjut, aliran aksiologi yang kedua yakni aliran utilitarianisme, yakni menilai tindakan berdasarkan kegunaannya. Dalam hal ini nilai moral itu diukur berdasarkan seberapa besar dampak manfaat perbuatan tersebut. Contohnya kita mendonasi untuk amal. Contohnya kita membantu korban bencana banjir. Nah, di situ kita kan mengeluarkan donasi, mengeluarkan sebagian penghasilan kita untuk disumbangkan kepada mereka. Nah, meskipun penghasilan kita di situ itu berkurang, tetapi kita dapat membantu orang yang terkena korban bencana banjir tersebut. Nah, korban tersebut itu merasakan kebahagiaan karena telah kita bantu. Dan yang ketiga yakni aliran aksiologi yaitu pragmatisme, yakni menilai kebenaran atau suatu ide atau teori berdasarkan efek praktisnya dan manfaatnya. Contohnya kita itu bisa mengatur waktu hiburan dan waktu tanggung jawab. Misalnya kita mau main game atau mau
menonton drakor, itu kita harus selesai mengerjakan tugas kita dahulu, kita selesai melaksanakan tanggung jawab kita sepenuhnya dulu, baru kita menonton drakor dengan sepuasnya. Sekian, terima kasih dari saya.